penyelesaian dari paperwork-nya, administrasi, tapi yang sudah digaranti ada siapa? Ole, dan 2 lagi sedang proses. Kan Ole ada, Jairo ya. Jairo masih paperwork, 1 lagi. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, di video sebelum ini saya mengatakan bahwa Becker ya, itu kemungkinan akan masuk ke timnas Indonesia. Tetapi memang ini sudah dikonfirmasikan bahwa beliau tidak bisa karena tidak mempunyai surat yang daripada kakek atau neneknya, dan ini mungkin menyulitkan keadaan. Tetapi Bapak Erick Thohir ini guys, dia penuh dengan kejutan. Itu dia penuh dengan kejutan. Walaupun memang sekarang ini Becker itu, Michael Becker ya, tidak bisa dibawa ke Indonesia, tetapi mungkin ada cara lain, ataupun dengan cara lain beliau bisa juga membawa, walaupun mungkin tidak bergabung ya dengan timnas Indonesia, tetapi kemungkinan dari segi marketing ataupun membawa Becker ini melihat talenta-talenta yang ada di Indonesia ya. Kita tidak tahu di masa-masa kedepannya bagaimana kan. Apapun, oleh Romini, Jairo Redewal itu memang sudah confirm akan gabung dengan timnas Indonesia. Apapun guys, saya sekali lagi ingin mendoakan mudah-mudahan Indonesia ini sebelum perlawanan bulan Maret ya, sebelum perlawanan melawan Australia ini, Indonesia sudah pun komplit, solid dia punya tim, daripada lini pertahanan, tengah dan juga lini serang. Ini semua komplit sebelum laga melawan Australia ini. Penting karena di perlawanan pertama ini akan menentukan bagaimana kekuatan taktikal Patrick Kluivert juga dengan adanya pemain-pemain amunisi baru ini. Jadi kita akan terus melihat dan mendukung setiap apa saja yang terkini, yang terbaru dibawakan oleh Bapak Erick Thohir untuk timnas Indonesia ini guys. Oke, langsung kita reaksi video ini ya. Mancini benar mereka sulit ditebak. Australia, Bahrain kaget siap tempur bulan Maret ini. Oke, apa di sebelah video ini? Yuk kita simak dulu guys. Maret 2025 akan menjadi bulan yang cukup menentukan langkah Indonesia di round 3. Sebab jika tim Garuda bisa seenggaknya meraih 4 poin atas Australia dan Bahrain, maka peluang untuk bisa paling tidak mengamankan tiket round 4 satu tangan didapat. Yap, optimisme itu sejatinya wajar karena kemungkinan besar nama Jairo akan menjadi tambahan kekuatan di samping Ole Romini yang tinggal nunggu jadwal sumpah. Nah, di saat publik udah cukup happy mengetahui proses Ole yang tinggal sumpah dan Jairo yang masih dikebut, tiba-tiba muncul statement dari Pak Menpora yang mengatakan masih ada satu nama lagi yang ternyata berkasnya udah diurus. Ada satu nama lagi, Michael Becker. Tentu saja, bila Becker berhasil dinaturalisasi tepat waktu, maka untuk laga bulan Maret, kita mungkin lebih berani mengatakan 6 poin bisa didapat. Hal yang kemudian cukup membuat Australia dan Bahrain cukup kaget mendengar kabar ini. Sebab merujuk dari apa yang pernah dirasakan atau diutarakan Mancini, jika sosok seperti Erick Thohir memang sosok yang gak banyak ini itu, tapi tiba-tiba memberikan kejutan. Seperti yang pernah terjadi dengan kasus Martin Pas, yang mana ia kabarnya baru bisa debut pas match day kedua. Tapi di detik akhir, ternyata bisa kan langsung debut di laga perdana round 3 melawan Arab Saudi. Itulah, semakin hari semakin mendebarkan guys kekuatan timnas Indonesia ini. Sebab itu sudah pasti Australia dan juga tim-tim lain ya di grup C ini semakin melihat dan menyiasat apa yang Indonesia lakukan. Dengan sisa waktu yang ada,
segala upaya dilakukan PSSI untuk bisa menambah kekuatan jelang pertandingan di bulan Maret nanti. Lawan Australia dan Bahrain pastinya nggak akan semudah itu juga, mengingat mereka pun pastinya juga melakukan pembenahan. Nah, setelah proses pergantian pelatih, maka fokus yang ada untuk waktu dekat ini adalah gimana caranya menyelesaikan proses oleh Rumeni yang tinggal disumpah. Baru setelah itu, Jairo akan benar-benar dikebut agar tersedia di bulan Maret. Tentu saja, hadirnya dua pemain tersebut akan membuat sektor tengah dan depan timnas Indonesia jadi lebih menjanjikan, yang mana secara mantap otomatis kalau ini. untuk bisa menang pun jadi lebih besar. Yakin guys, yakin. Ini, lini tengah serta lini depan kerap menjadi persoalan tersendiri di timnas. Memang stok gelandang ada, tapi yang murni sebagai gelandang bertahan itulah yang selama ini sulit, pun begitu dengan penyerang. Jumlahnya cukup banyak, tapi sejauh ini dari nama-nama yang dicoba pun belum sesuai harapan sebagai goal getter. Jadi kita sebenarnya optimis dengan Oli Romeni dan Jairo Redewell. Kalau satu lagi nama yang dikatakan Menpora itu yang pemainnya berkualitas, memang Indonesia dalam jangkaan dapat poin lawan Australia dan juga Bahrain nanti di bulan Maret itu. Nah, ini penentuannya guys, bulan Maret ini. Laga yang sangat penting untuk timnas Indonesia. Yap, sejenak publik cukup lega karena terkait proses naturalisasi Ole dan Jairo. Namun sejatinya publik masih mengharapkan kalau PSSI nggak berhenti sampai di situ. Dan Pak Erik pun paham, sekarang salah satu nama yang cukup diinginkan fans adalah Michel Baker. Nah, semula Pak Erik bilang kalau proses Baker ini agak sulit karena masih harus dicari tahu dulu nih dokumen dan sebagainya. Akan tetapi, menurut Pak Menpora, Dito Aryo Tejo, entah keceplosan atau emang sengaja, beliau mengatakan jika Michel Baker ternyata berkasnya juga udah diurus, yang mana ada kemungkinan Maret dia udah bisa debut buat timnas Indonesia. Penyelesaian dari paperwork-nya, administrasi, tapi yang sudah digaranti adalah siapa? Ole dan dua lagi sedang proses. Kan Ole ada, Jairo ya. Jairo masih paperwork, satu lagi. Nah, tapi paperwork yang diperlukan PSSI sudah lengkap. Jadi kami prinsipnya hanya menunggu dan misalnya bagaimana bisa memperkuat timnas dalam kualifikasi Piala Dunia. Yap, masuknya Michel Baker secara otomatis adalah berkah luar biasa buat timnas Indonesia. Sebab dia itu levelnya udah world class. Pernah main di Ajax, Leverkusen, Atlanta, PSG, dan sekarang di Lille. Soal gelar, dia pernah meraih Europa League bersama Atalanta, serta memenangkan beberapa gelar domestik bersama Ajax serta PSG. Usianya pun masih cukup muda, yakni 24 tahun. Jadi bisa dibilang, Baker akan jadi aset penting buat timnas untuk beberapa tahun ke depan, andai dia sudah resmi menjadi WNI. Nah, berita soal Michel Baker diketahui cukup membuat Australia serta Bahrain kaget. Sebab, merujuk pada ucapan atau apa yang dirasakan Mancini, jika sosok seperti Erick Thohir memang sosok yang gak banyak ini itu, tapi tahu-tahu jadi aja. Karena sebelum ini, Mancini juga sempat dibuat kaget lantaran masalah Maarten Vos. Yap, ketika itu Maarten dikatakan baru bisa debut ketika matchday kedua saat bersua Australia karena katanya pendaftarannya telat. Tapi H-1, PSSI mengkonfirmasi jika Maarten udah bisa langsung debut di matchday pertama yang ketika itu berakhir 1-1 melawan Arab Saudi di Jeddah. Hebatnya, di match itu Maarten pun jadi benteng tangguh, termaksud ketika menggagalkan penalti Salem Al-Dosari plus buang 1-1 pemain Arab di akhir babak kedua. Nah, atas dasar itulah pihak Australia dan Bahrain disinyalir jadi waspada betul, karena pastinya kekuatan Indonesia jauh lebih kuat dengan tambahan 3 pemain baru. Sebab tidak bisa dipungkiri, dari sisi materi pemain yang ada, tanpa keberadaan 3 pemain tadi, Indonesia juga bisa dibilang punya skuad yang diisi pemain berkualitas. Maarten Vos, Jay Ses, Kevin Dix, Michel Kers, Sandy Walsh, Kelvin Verdong, Tom Haye, Ragnar Oratmangun adalah nama-nama yang secara level dan jam terbang bisa dikatakan udah masuk jajaran elit bagi pemain di level Asia. Elit. Kalau ikut dari keseluruhannya nilai-nilai yang ada di Indonesia, pemain-pemain ini nomor 1 di ASEAN, di Asia Tenggara ini. Indonesia sekarang punya materi pemain, nilai-nilainya, kekuatan. Jadi ini tidak mustahil mereka bisa mengalahkan juga
Australia, Bahrain dan juga China. Ya, lihat si konten Elkin ada. bagot, Tentu guys. jika Maret nanti Indonesia bisa turun dengan komposisi terbaik, termasuk Elkan yang comeback. Mr. Curse udah pulih dari Comeback cedera, ya. serta gabungnya 3 pemain baru. Harusnya secara komposisi squad tim ini kalau berani ini. menargetkan 6 poin. Jika merujuk pada formasi kesukaan Clifford, Mantap kalau 3 ini ada. atau 4-2-3-1. No. Maka dengan kiper Martin Pass serta 4 back di belakang Gila, ada Kevin Dix, Mr. Curse, Jesus, dan Kelvin Verdong, lalu 2 pivot diisi Tom serta Jairo. Kemudian Ragnar yang di Denver Romeni di sangat atas. oke main sebagai gelandang serang, serta Mitchell Baker akan Barulah. ditaruh sebagai winger kiri, Eliano kanan, dan Ole sebagai ujung tombak. Harusnya emang sih tim ini punya kapasitas untuk menang. Masalahnya adalah, bisakah dengan waktu bertemu yang singkat antara pelatih dan pemain bisa langsung saling memahami, kan gitu. Karena biar gimana pun, selama ini Clifford, Lanzat, dan Pastor belum pernah bertemu secara langsung dengan para pemain. Tapi mudah-mudahan mengingat secara kultur mayoritas sama, plus Lanzat yang paham juga kultur Indonesia, harusnya hal-hal semacam ini udah dibahas oleh Pak Erik, jajaran pelatih, serta pemain pastinya. Tinggal itu lagi. Tinggal masalah teknikal, yaitu belum pernah ketemu ke semua pemain dengan pelatih yang baru nih, kepelatihan yang baru. Jadi kalau ini dapat gabung semua nanti dalam masa terdekat, mungkin dalam bulan Februari gitu ya, baru kita nampak bagaimana chemistry itu terbentuk di antara kesemua pemain. Yap, terlepas dari apapun, kita percayakan aja semuanya pada PSSI dan pemerintah. Mudah-mudahan proses Ole, Jairo, hingga Baker semuanya diberikan kelancaran. Karena sumpah, Amin. kalau mereka udah bisa gabung, probabilitas kita untuk menang jadi jauh lebih besar. Karena perlu diingat juga, Australia kehilangan 2 bek andalan, yakni Harry Sauter dan Alessandro Circati karena cedera panjang. Ini peluang. Sedangkan saat melawan Bahrain, kita main di GBK, yang kata orang-orang Bahrain serem abis. Tapi ya itu pun kalau mereka berani datang, kalau enggak ya udah kita mah nggak rugi. Dapat giveaway 3 poin plus hemat tenaga. Terus lebaran dengan damai sentosa, kan gitu. So, kita nantikan aja perkembangan yang ada. Karena sebagai fans, kita mau yang terbaik dan gak ada hadiah terbaik dari sebuah permainan sepak bola selain kemenangan. Betul. Maka dari itu, mudah-mudahan 6 poin bisa didapat. Amin. Lalu saat Amin. menjamu China di GBK, kita bisa merayakan kelolosan ke Piala Dunia andai di laga tersebut juga bisa menang. Sehingga pas lawan Jepang, pressure itu nggak terlalu tinggi datangnya. Oke, kita Garuda. Oke guys, Baker ini sebenarnya dia sangat penting. Sekiranya beliau ini punya surat daripada kakek neneknya itu yang membuatkan beliau ini lulus dalam regulasi FIFA itu. Tetapi sekarang ini dia tersekat di situ ya, yang regulasi FIFA yang tidak punya surat menyurat terkait dengan keturunannya yang ada di Indonesia. Kalau tidak guys, dia ini antara salah satu pemain yang punya pengalaman yang sangat luas ya di Eropa. Dia pernah berhijrah ke beberapa klub ternama, Ajax Amsterdam, PSG, lain-lain lagi lah di Eropa itu. Dan dari segi permainannya, dari segi dia punya bakat, talenta itu memang cocok dia sebenarnya bergandingan di bagian midfielder itu dengan Tom Haye. Tetapi sekarang ini di awal press conference, Bapak Erick Thohir memang sudah menyatakan apabila ditanyakan oleh wartawan, dijawab oleh Bapak Erick Thohir bahwa Baker ini belum melepasi peraturan regulasi FIFA itu untuk dia bisa ke timnas Indonesia. Jadi sekarang ini yang ada oleh Romeni, Jairo Redewell, tetapi kita tengah menantikan juga kalaulah ada surat yang dicari itu muncul sebelum perlawanan di bulan Maret ini, Baker ini juga bisa diambil sumpah wininya. Tapi memang
sulit. Sekarang ini Bapak Erick Thohir pun sudah menyatakan memang sulit untuk Baker. Jadi tidak apalah kita ketepikan Baker, tetapi oleh Romini, Jairo Rediol, ada ramai lagi pemain-pemain ternama lain, Ian Matsin, Milano Jonadan, Pascal Strick. Ini yang pemain-pemain punya pengalaman yang luas juga, yang memang bergrade A. Di antara salah satu ini, dapat 3 lini penyerang ini pun sudah okey, memadai. Bagi saya itu sangat-sangat penting untuk kekuatan timnas Indonesia di lini serang. Karena sekarang ini yang ada Orat Mangun dan juga Rafael Strick. Jadi kalau ada tambahan amunisi baru ini, insya-Allah guys, ketemu dengan Australia, yang mana Australia ini 2 pemain dia ini cedera, juga sebenarnya ini adalah peluang untuk timnas Indonesia menggempur habis-habisan di lini pertahanan Australia itu. Jadi kita mengharapkan ada kejutan di Sydney, Australia, dan juga Indonesia ini mendapat poin. Itu saja, mendapat poin, ada kejutan, dan pada 25 Maret nanti mungkin semangat itu akan membawa kepada kemenangan di GBK melawan Bahrain nanti. Itu kalau Bahrain datang lah. Kata Mimin tadi, kalau Bahrain itu datang. Kalau tidak, Indonesia akan mudah mendapat 3 poin. Tetapi pasti Bahrain akan datang guys. Pasti akan datang. Karena ini sudah turnamen yang kualifikasi ronde yang ketiga. Mereka akan melawan juga. Mereka sudah bersiap sedia karena mereka baru-baru ini juara, mengalahkan di Piala Teluk, mengalahkan Arab Saudi dan juga Oman. Jadi mereka punya semangat baru ya. Mereka punya semangat baru, kekuatan baru, dan tidak mustahil juga mereka akan habis-habisan cuba untuk mengalahkan Indonesia juga. Jadi kita doakan Indonesia ini full complete tim yang solid menjelang laga bulan Maret ini. Dan di bulan Februari mudah-mudahan kesemua pemain ini dapatlah berkumpul lebih awal ya, untuk diberi percubaan chemistry mereka. Tetapi saya pasti karena mayoritas pemain-pemain timnas Indonesia ini berkarir di Eropah, terutama di Belanda, dan kepelatihan yang baru ini sudah pasti sangat mengetahui kondisi dan juga cara permainan ala-ala Eropah Belanda tuh. Dia akan masukkan ke semua pemain yang ada ini. Memang kalau kita fikirkan 2 bulan, bisakah pelatih baru ini membentuk chemistry yang baik? Bagi saya cukup dengan pemain mayoritasnya daripada Belanda, maka mudah untuk kepelatihan daripada Belanda juga, yang sudah tahu cara pola permainan Belanda itu diterapkan dalam pasukan timnas Indonesia ini. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait dengan perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.